Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program iNews Jabar dan kita akan melanjutkan perbincangan sebelumnya masih mengenai temuan anak bangsa bersama Dr. Arjon. Ya, tadi kan prosesnya mengalami beberapa kendala, tapi itu bukan kendala yang berarti ya, dokter? Ya, berarti juga. Berarti juga ya? Makanya ya melalui pemberitaan ini mudah-mudahan pemerintah mengupayakan supaya ada dukungan SDM juga. Hingga saat ini bagaimana respon dari pemerintah sendiri? Ya sangat positif. Sangat positif. Cuman kan mungkin kan proses. Tapi Anda mengharapkan ada mungkin seperti bantuan SDM atau yang lainnya dari pemerintah begitu? Ya, jadi artinya ya harapannya mungkin dengan melihat hasil yang ada, pemerintah atau setidaknya pimpinan itu memperhatikan sehingga membuat ini jadi satu program. Ketika ini menjadi satu program, tentunya kan akan menarik minat juga untuk peneliti yang lain atau mungkin kolaborasi yang lebih besar gitu. Iya, untuk waktu dekat ini mungkin kolaborasi yang Anda maksudkan tadi dengan pihak mana saja, dokter? Saat ini dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Kedokteran Unpad. Iya, dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin dan kedokteran, apakah itu mungkin oleh mereka akan dilakukan atau mungkin digunakan untuk medis di rumah sakit tersebut? Ya, ini kita masih proses karena biasalah kan institusi pemerintah itu ya memang ada birokrasi, tapi memang itu satu sisi itu dibutuhkan, tapi kadang-kadang juga ya dalam tanda kutip kita sebagai pelaksana itu menjadi agak terhambat ya. Jadi kita sedang menunggu proses administrasi sekarang karena kan untuk penggunaan pasien juga misalnya kan itu butuh ethical clearance, butuh ada macam-macam lah. Jadi untuk sementara kita baru mengerjakan tahap awal yaitu eksperimen pengambilan data. Jadi ini masih melalui tahap awal saja. Untuk kursi roda elektriknya sendiri untuk di Indonesia, karena penemunya saja orang Indonesia ya, sudah ada berapa buah? Ini kan masih tahap prototipe ya, 3 tahun kita prototipe. Kita baru sebatas menunjukkan dan membuktikan bahwa sinyal brain tanpa bantuan anggota tubuh kita bisa menggerakkan device seperti kursi roda. Nah, itu kita buktikan dan kita tunjukkan baik dari publikasi secara teorinya, baik juga dari segi peralatan sendiri yang mungkin yang seperti pernah sudah beberapa kali kita demokan. Itu demonya di mana saja, dokter? Di kantor, terus di pameran, juga di beberapa televisi seperti Metro, Trans TV, Trans 7, Kompas TV, TVRI, ada macam-macam juga. Iya. Ya. Dan baru satu buah atau memang sudah diproduksi beberapa? Baru satu buah saja? Baru satu buah ya. Dan mungkin bagaimana mengenai respon dari masyarakat mengenai temuan Anda ini? Apakah mungkin ada harapan yang ayo diproduksi lebih cepat mungkin? Ya, ada juga beberapa yang mungkin karena nonton di YouTube juga nonton di berita, ada sudah sampai sekarang ada 2 orang yang coba bisa nggak dipasang untuk keluarga saya gitu loh, berapa harganya segala macam. Nah, itu langsung kontak kepada Anda? Ya, langsung kontak ke saya dan saya bilang ya silakan aja hubungin LIPI karena ini kan punya negara kan gitu kan. Jadi kebijakan selanjutnya kan harus ditentukan oleh LIPI. Apakah misalkan kalau itu mau diproduksi, karena ketika misalkan contoh ketika ini diproduksi tadi saya sebutkan harus kita lihat subjeknya. Kalau memang dia totali lumpuh, berarti kita perlu membenahi melengkapi dari sisi sensor. Kalau memang masih ada anggota tubuh yang berfungsi, seperti misalkan masih bisa bola mata masih bisa berfungsi dengan baik, mungkin bisa untuk meningkatkan akurasi gerakan kursi rodanya, bisa kita tambahkan alat dari mengambil informasi dari mata. Apalagi kalau dia masih bisa menggerakkan sebagian tubuh, misalkan tangan. Nah, itu kita bisa ngambil. Itu lebih mudah ya? Ya, kita ambil informasi dari gerakan tangannya. Iya, gitu. Tapi melihat kondisi terburuk menggunakan fungsi otak ya? Ya, jadi ini kita desain pertama itu untuk terburuk. Jadi artinya si pasien itu totally lumpuh kecuali brainnya. Jadi ketika dokter mengatakan otaknya masih berfungsi, mungkin kan artinya dari dokter yang memahami. Nah, itu kursi roda yang sekarang itu difungsikan untuk itu. Jadi kita hanya mengambil informasi dari brainnya.
Iya. Berarti pembuatan kursi roda elektrik ini personal ya, dalam arti satu orang satu kursi roda hanya bisa digunakan untuk satu orang itu saja. Secara globalnya sih tidak. Tidak ya? Karena bisa contohkan kemarin kita beberapa kali uji coba ketika Kompas TV dan media Metro juga datang ke kantor. Reporternya juga nyobain. Iya, jadi bisa digunakan siapa saja. Bisa, ya? Tapi hanya saja untuk meningkatkan akurasi dan akurasi penggunaannya itu ada bagusnya memang kursi roda itu nanti kita tambahkan supaya contohnya tadi kita sesuaikan kursi rodanya dengan orangnya. Misalnya contoh sinyal otaknya kita rekam dulu supaya si kursi rodanya kenal gitu polanya kan. Secara general sinyal brain itu punya karakter umum, tapi juga punya punya karakter khusus juga. Contoh bentuk kepala juga mempengaruhi. Jadi bentuk kepalanya kalau kecil, ya mungkin itu posisi alatnya yang dipasang di kepala itu juga harus dikecilin gitu loh. Yeah. Ketika kepalanya lebih besar, karena itu mempengaruhi juga pengambilan sinyalnya. Jadi itu tadi, tapi secara generalnya sih bisa difungsikan. Ya, itu proses perekaman sinyal otak lama dan sulit atau tidak, dokter? Lama sih tidak, sulit. Ngerekamnya sih nggak sulit. Yang sulit itu adalah mengidentifikasi, memisahkan noise dan sinyal otak itu sendiri. Karena sinyal otak itu juga kan banyak. Tapi yang kita butuhkan kan hanya dari fungsi gerakan yang kita inginkan saja. Misalkan ketika dia kita intensinya mau belok kanan, ya ketika dia berpikir juga hal yang lain, itu harusnya itu dibuang juga. Jadi harus fokus ya? Harus fokus. Saya ingin bertanya sedikit mengenai cara kerja kursi roda elektrik itu ya. Jadi kita hanya memasangkan alat kepada kepala saja dan kemudian alat itu akan bergerak sesuai dengan arahan apa yang kita pikirkan, seperti itu, dokter? Ya, jadi sebenarnya kan gini, kalau sekarang kursi roda kan sudah ada kursi roda yang sudah bisa dioperasikan secara personal. Si otak memerintahkan tangan untuk belok kanan. Nah, bedanya ini sekarang di bypass. Tangan itu nggak difungsikan, langsung pakai kabel ke kursi rodanya dari kepala gitu. Itu aja bedanya. Baik dokter, saya masih memiliki beberapa pertanyaan, namun kita harus break kembali. Oke. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah komersial break berikut ini.